Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mahasiswa lakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kaltim. Kasus Kajati sebelumnya masih berjalan di masa Kajati baru. Pintu gerbang gedung DPRD Kaltim Kamis kemarin dijaga ketat aparat kepolisian. Pasalnya sejumlah mahasiswa mengatasnamakan PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Unmul berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Tuntutannya seperti terdengar dalam orasi para aktivis mengenai tarif jalan tol yang mereka nilai kemahalan, serta penyaluran bantuan sosial dari Pemprov yang lamban. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang dimana pemerintah membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat. Dari persoalan tarif tol yang begitu mahal, per kilonya saja 1.200 jika kita bandingkan dengan di luar Kalimantan. Semisal kita mengambil sampel di Pulau Jawa, itu hanya sekitar 12 rupiah per kilometernya. Tetapi di sini, per kilometernya saja sudah 1.200. Pak, kita menggunakan APBD daerah juga, yang mana APBD yang dikeluarkan adalah 3,3 triliun kawan-kawan. Betul sahabat? Betul! Demo-demo para mahasiswa ini muncul kembali setelah masa pandemi COVID-19 yang memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. Namun setelah Wakil Wali Kota membuat pelonggaran yang membolehkan aktivitas di luar rumah, dengan menerapkan protokol kesehatan, kehidupan berlangsung pulih kembali. Termasuk munculnya kembali demo-demo mahasiswa yang sempat redup akibat COVID-19. Para aktivis kemudian diizinkan masuk ke gedung para wakil rakyat. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 4 Rusman Yakub dan Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, ditemani anggota Sutomo Jabir dan Ninja Listiono. Kalau secara person saya pikir semua anggota DPRD ini sepakat menolak tarif jalan tol yang sekarang, sangat memberatkan. Kita sih mau sandaran banyak, lebih dari 500 rupiah lah. 500 rupiah ya? Iya, 500 rupiah lah per hari. Karena pertimbangannya bukan karena faktor investasi tadi, bukan cuma karena ada 3,3 triliun. Kita ini penyumbang terbesar untuk dari sumber daya alam yang kita keruk ini kita sumbangkan untuk perekonomian nasional itu cukup banyak. Mestinya pusat itu tidak hanya melihat dari sisi investasinya, tapi dia juga wajib mensejahterakan masyarakat Kaltim. Saatnya sekarang masyarakat Kaltim disejahterakan, salah satunya melalui tol itu. Entah bagaimana skemanya, ya pusat dengan pengelola jalan tol yang pikirkan. Tentang bantuan Pemprov yang dinilai lamban, menurut anggota DPRD Kaltim dari fraksi Golkar Ninja Listiono, diakui cukup lamban. Bahkan hasil monitoring dia, penyaluran pada sepekan lalu baru sekitar 20% dari dana refocusing sebesar 500 miliar rupiah. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20%, nggak sampai. Mungkin hari ini on progress Pak ya, on progress karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagen ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga tidak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagen. Sebelumnya demo mahasiswa juga dilakukan kelompok mahasiswa lain di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menuntut kejaksaan mengusut perusda-perusda yang diduga menggelapkan keuangan pemerintah. Tim Kaltim TV melaporkan. Dua kasus besar masing-masing dugaan korupsi pada pengadaan lahan sirkuit di Kutai Timur dan kasus mafia tambang batubara masih diingat publik di Kalimantan Timur. Sebab baru saja dirilis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hoirul Amir pada 22 Mei 2020 melalui konferensi pers. Namun satu pekan kemudian, tepatnya pada 28 Mei, Hoirul Amir dimutasi.
Dalam kasus lahan untuk membangun sirkuit, sudah ada tersangka Dr. Andes AA, mantan kepala dinas. Dugaan korupsi terjadi lantaran tanah yang dibebaskan dengan ganti rugi adalah berstatus tanah negara. Sedangkan dalam kasus illegal mining di kawasan Samboja, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan seorang pengusaha si Fijar sebagai tersangka. Namun sejauh ini tidak ada informasi detail apakah tersangka HH ditahan atau tidak. Telah menetapkan tersangka kasus pembebasan lahan sirkuit di Batu Putih, Pak. Bagaimana sekarang Pak progresnya ke depan, Pak? Dan setelah menetapkan tersangka itu, apakah yang dilakukan Kejati Kaltim setelah ini, Pak? Sedang melengkapi alat bukti ya. Alat bukti sudah didapat, cuman dilengkapi. Kemarin kami sudah ekspos, tetap berjalan. Terus yang tersangka itu apakah sudah ditahan juga, Pak? Belum. Terus yang untuk yang pembebasan lahan yang bumi perkemahan diikutin, Pak? Bumi perkemahan diikutin bagaimana? Apakah sudah jalan tersangka? Perkemahan diikutin belum. Terkait yang penangkapan Satgas Tambang kemarin, itu bagaimana kelanjutannya, Pak? Ya, saat ini kan belum ada proses. Tambang mana tuh? Yang di Samboja, Sungai Merdeka. Oh, tidak ada penangkapan? Yang sudah tersangka satu itu? Oh, belum ada Mana ya, Pak? Kok baru dengar ya? PT apa? PT JAR. PT JAR. Penyidikan sudah. Ya, penyidikan sudah. Tetap kita masih melakukan pemeriksaan saksi. Siap. Itu karena situasi COVID. Kemarin kita terhambat itu karena COVID aja, ya. Bukan berarti berhenti kita lalai, tapi memang karena COVID. Nah, orang dipanggil juga takut COVID, jadi sementara kita ditunda dulu, tapi sekarang berjalan lagi. Ya. Kasus-kasus tambang batubara yang merugikan negara beberapa kali diungkap para penegak hukum. Bahkan Ketua KPK era Agus Raharjo sudah menganalisa adanya kerugian negara hingga 46 triliun rupiah. Tim Galtim TV, Hardin melapor. Identitas Ilham terbuka setelah mayat dibawa ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, Pasir, guna keperluan visum. Kabar penemuan mayat segera menyebar hingga akhirnya sampai ke pihak keluarga. Dari ciri-ciri dan pakaian korban yang dikenakan, dipastikan korban adalah nelayan bernama Ilham yang dikabarkan hilang sejak 6 hari lalu ketika melaut. Ilham adalah warga Sesulung, Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penemuan mayat Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 15:57 WITA, Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menerima laporan dari Jidan, karyawan PT Kotrans Asia yang menemukan mayat mengapung di perairan Teluk Adang, Kabupaten Pasir. Dari laporan itu, KPP Balikpapan melakukan koordinasi dengan Letda Iwan Gunawan di Pos AL Grogot dan Kasat Pol Air Polres Grogot Teguh dan bergerak ke titik lokasi kejadian. Baru malam hari, mayat berhasil dievakuasi. Dengan dapat identifikasi korban ini atas nama Ilham, warga Batu Licin, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Rencananya sore ini pihak keluarga akan membawa korban ke Batu Licin guna dibawa ke rumah duka dan untuk disemayamkan di kampung yang bersangkutan. Media-media online di Kalimantan Selatan sejak beberapa hari memberitakan hilangnya Ilham, nelayan yang melaut mencari ikan. Pihak keluarga sangat cemas, apalagi Ilham sedang menanti kelahiran anak kedua dari istrinya yang sedang hamil tua. Tim Kaltim TV laporkan.
Setelah sekian lama vakum tak ada aktivitas resepsi pernikahan, Asosiasi Wedding Organizer Balikpapan sepakat melakukan simulasi protokol kesehatan resepsi pernikahan. Simulasi protokol kesehatan digelar di hotel di kawasan Balikpapan Selatan pada 24 Juni 2020. Mulai menjaga jarak tamu undangan, pembatasan tamu undangan, tata cara akad nikah hingga tata cara sungkem kepada kedua orang tua mempelai. Jarak tamu saat memasuki ruang pesta pernikahan, dan cara mengambil makanan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Yuliarti mengatakan dalam simulasi yang dilakukan masih banyak kekurangan yang ditemukan oleh DKK sehingga menjadi catatan penting. Meski demikian, pemerintah Kota Balikpapan belum berikan jawaban terkait kapan acara resepsi pernikahan boleh diadakan, lantaran pemerintah Kota Balikpapan tak ingin ambil risiko jika pelaksanaan resepsi diadakan bisa menjadi klaster baru COVID-19 di Balikpapan. Persiapan menganalisa apakah fase tahapan awal new normal untuk kegiatan resepsi bisa dimulai. Dan hari ini tadi saya sudah mencoba melihat sejak awal, ada beberapa saran lagi dari kami untuk lebih baiknya. Nah Bu, ini kan apa Bu saran dari pihak DKK sendiri apa Bu melihat dan iya, jadi tadi ini, yang kami lihat di tempat pencucian tangan sebaiknya menggunakan keran, kan kita mempersyaratkan siku, menggunakan keran yang didorong pakai siku. Ya, saya lihat kerannya di depan tadi masih yang tangan. Seperti itu, jadi itu tentu pihak hotel ya harus menindaklanjuti ya. Kemudian kita sarankan dipasang 6 langkah cara cuci tangan stiker di situ. Kemudian di tempat mencuci tangan pun kiranya ditambah. Tadi saya lihat hanya 1 ya di depan, tetapi memang oleh panitia di backup atau di double dengan hand sanitizer. Ya, jadi yang tidak mencuci tangan bisa hand sanitizer. Kemudian juga di tempat cuci tangan diberi tanda jarak ya supaya tidak berkumpul. Jangan sampai ada 2 orang cuci tangan sekaligus bareng-bareng di situ. Sementara itu, Kapolsek Balikpapan Selatan, Kompol Harun mengatakan, kepolisian hanya menempatkan anggota untuk melakukan pemantauan jika ditemukan tidak sesuai protokol kesehatan. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Terkait ini kepolisian dalam hal ini yang berposisi sebagai di mana Polres sebagai wakil gugus Covid ini ya tetap bila ada izin dari Pemda kami tetap melaksanakan pengamanan. Tapi bila tidak ada sesuai dengan protokol kesehatannya Pak, melanggar nih dari kepolisian sendiri seperti apa? Kami akan koordinasikan dengan pihak pemerintah kota. Protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Asosiasi Wedding Organizer juga masih perlu dievaluasi ulang oleh pemerintah Kota Balikpapan jika hendak memberikan lampu hijau pada pesta pernikahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kebahagiaan terpancar dari para bupati dan wali kota yang hadir di kantor BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kaltim, Jalan Muhammad Yamin Samarinda. Hari Selasa 23 Juni 2020 itu adalah hari pembuktian bagaimana kinerja masing-masing pemimpin daerah dalam mengelola keuangan pemerintahan daerah. Jika tahun 2019 lalu berhasil 9 daerah memperoleh opini WTP dari BPK, tahun 2020 ini sudah 10 daerah atau seluruh kabupaten kota dinilai berhasil mendapat penilaian WTP.
Tahun lalu, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang status opininya WDP atau wajar dengan pengecualian. Dan alhamdulillah Samarinda sudah 6 kali berturut-turut untuk mendapat WDP. Proses mendapatkan WDP ini di tahun ini apakah ada penilaian atau tidak? Ya biasanya kita pastilah mungkin ada hal yang kurang, data apa macam, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, bimbingan yang baik dari BPKRI, kita masih diberikan kepercayaan untuk WDP. Seluruh kepala daerah berkumpul ditemani para pimpinan DPRD masing-masing. Panitia berusaha maksimal menjalankan protokol kesehatan, seperti menyiapkan alat pengukur suhu tubuh dan tempat cuci tangan. Semua yang hadir juga wajib menggunakan masker. Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar mengakui cukup gembira dengan penyerahan opini WTP kepada seluruh pemerintah daerah di Kaltim. Peraihan WTP itu memberi pesan bahwa sistem manajemen keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur semakin baik. Kalau permasalahan yang ada itu, ini kan udah WTP semua. Berarti kan tidak ada permasalahan yang signifikan atau material atau berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ada hanya permasalahan mungkin kecil sifatnya, kasuistis, yaitu permasalahan aset. Aset ini memang ketika kita ini kan dulu itu adalah masih basisnya itu basis kas. Dulu itu tidak ada neraca. Nah sekarang ketika harus akrual, basis akrual itu harus membuat neraca. Jadi yang zaman-zaman dulu itu kurang catatannya. Nah itu permasalahan di situ. 10 kabupaten kota yang meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK tahun 2020 adalah Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masih belum jelasnya kapan dimulai lagi proses belajar mengajar di bangku sekolah dan kuliah, mendapat tanggapan dari anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Menurutnya, para orang tua bersabar saja menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kita ikutin pemerintah saja, Pak. Apa kata pemerintah ya kita ikutin saja. Gitu. Artinya mereka punya kajian, kita nggak mungkin lah. Kalau pemerintah suruh masuk sekolah, anak kita tetap di rumah juga nggak mungkin gitu. Atau di sisi lain, pemerintah liburkan sampai bulan Januari, kemungkinan dan sampai Desember ini, terus kita mau memaksakan anak kita ke sekolah juga nggak mungkin. Jadi ikutin aja apapun keputusan pemerintah, saya berharap masyarakat mengikuti. Seperti itu. Di beberapa daerah muncul usulan menyangkut pendidikan. Daerah-daerah ingin adanya kebijakan baru yang membebaskan daerah menentukan sendiri kapan bisa mulai masuk sekolah. Alasan perlunya kebijakan seperti itu karena kondisi penularan COVID-19 berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Selama ini pemerintah pusat menggunakan parameter kondisi Jakarta, di mana jumlah pasien positif COVID-19 cukup besar. Padahal Jakarta berbeda dengan Kaltim, bahkan di Kaltim sendiri antara Balikpapan, Samarinda berbeda dengan di Mahakam Ulu. Menurut Aji Mirni Mawarni, saat ini yang diperlukan adalah kedisiplinan warga agar penularan virus corona tidak meluas. Sedangkan urusan mengenai kapan dimulai lagi masuk sekolah di kelas, ikuti anjuran pemerintah. Saya berharap semoga kita sama-sama berdoa untuk wabah pandemi ini bisa cepat berakhir.
Dan dengan menjaga bersama-sama kita menjaga diri kita, melakukan social distancing, physical distancing, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga kesehatan diri kita agar kita kuat dari tertularnya virus COVID-19 ini. Dan saya berharap masyarakat benar-benar mengikuti anjuran pemerintah. Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah. Itu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Masih bersama saya Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Andi Harun sampaikan visi misinya sebagai bakal calon wali kota Samarinda terkait penyelesaian problematika banjir. Sanksi sosial menanti pengendara kota Balikpapan, baik mobil dan motor, yang tidak memakai masker. Pada acara diskusi di sebuah kafe dengan tema Membangun Samarinda Tangguh Banjir, Andi Harun mengupas kondisi kota Samarinda dengan detail, mulai soal lapisan tanah yang tidak cocok membangun biopori untuk mengatasi banjir, hingga soal anggaran yang harus dikreasi agar bisa mengatasi masalah paling krusial di kota tepian. Pengerukan Karangmumus secara jangka menengah dan panjang seluruh alurnya akan kita keruk. Tapi jangka pendeknya kita mendahulukan pada daerah-daerah bottleneck yang menghambat aliran. Misalnya di daerah Mengkuring, sungai yang berada di sekitar aliran Mengkuring. Kemudian di Kriamukti, di Segiri. Nah, inti dari usulan ini kan kita ingin mendahulukan dulu air ini berlari lancar dari daerah hulu ke hilir. Memang secara ideal grand desainnya adalah kita melakukan penurunan sungai terhadap semua alur sungai. Andi Harun yang berpengalaman 4 periode menjadi anggota DPRD Kaltim mengatakan, program mengatasi banjir yang dirancangnya dilakukan sejak dia duduk menjadi wali kota dan Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota begitu star. Yang dilakukan dalam jangka pendek adalah langsung mengatasi titik-titik banjir dan memperlancar aliran air agar sampai ke Sungai Karangmumus dan ke Sungai Mahakam. Tidak mungkin masyarakat menunggu kita 5 tahun baru ada bukti. Kita ingin agar di tahun-tahun pertama dan hasilnya mungkin sudah terasa di tahun kedua, atau juga di tahun pertama sudah ada perubahan, sudah ada penurunan daerah-daerah terdampak, maka kita memang akan mendahulukan daerah-daerah yang menjadi bottleneck saluran air dari hulu ke hilir. Saya tadi sebutkan misalnya di daerah Mengkuring, di daerah Kriamukti, dan di daerah sekitar Segiri. Kemudian kita pada saat yang sama mengantisipasi banjir akibat pasar Mahakam. Maka itu juga bisa ditempuh dalam jangka waktu pendek. Dipandu oleh moderator Safarudin, hadir juga pakar lingkungan Bernaulus Saragih. Andi Harun mengakui setuju dengan konsep-konsep mengatasi banjir Bernaulus Saragih, diantaranya dengan membuat pengendalian air di Muara Karangmumus. Kalau misalnya mulutnya Sungai Karangmumus kan di Muara bertemu dengan Sungai Mahakam, dengan Mahakam di daerah sini di sana dihilir kan. Seandainya di situ ada pemantauan ketika permukaan air Karangmumus sudah mulai naik, harus pompa agar di hulu surut cepat, kan gitu. Kalau misalnya normal, ya pompanya nggak usah dinyalakan.
Tapi ketika Mahakam naik, sudah mau ada gejala air laut juga masuk, air Mahakam juga masuk, cepat pompa. Pokoknya tugasnya pompa itu adalah menjaga agar permukaan air di Sungai Karangmumus tetap gitu loh. Kalau dia turun kan masuk air laut. Kalau dia banjir dari hulu kan naik air. Itu yang harus dipompa. Kenapa? Karena Sungai Karangmumus itu seperti saya bilang tadi itu datar. Dia alirannya tidak kencang lagi. Mampet dia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Terus menggalakkan penggunaan masker terhadap pengendara baik motor maupun mobil di Kota Balikpapan. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri hingga Dishub dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap pengendara. Petugas gabungan memberikan sanksi teguran lisan terhadap sejumlah pengendara yang memiliki masker tapi tidak dipakai, serta memberikan sanksi disiplin berupa push up bagi pengendara yang sama sekali tidak membawa masker. Sanksi push up ini ditanggapi positif oleh pelanggar dan menjadi efek jera bagi warga yang masih enggan menggunakan masker. Karena kesalahan dari saya terlalu buru-buru untuk berpergian, jadi saya lupa untuk menggunakan masker. Nah, alhasil dihukum. Tapi nggak apa-apa Mas dengan hukuman itu? Ya, nggak masalah sih Mas. Terima aja ya? Terima aja. Sanksi sosial atau tindakan tegas yang diberikan petugas telah tertuang sesuai edaran Gubernur Kalimantan Timur. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.